Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavian Trewahyu Ramadan. Saya dari kelas B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu program dan proses. Nah, di dalam program dan proses ini ada berbagai macam hal. Yang pertama ada program, yaitu file yang dapat dieksekusi pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, lalu ada juga proses atau tes. Adalah sebagai konsep sistem atau nama lain yang bisa kita sebut tentang program yang sedang berjalan. Jadi jika program yang kita jalankan dia sedang berjalan, itu akan kita sebut sebagai melakukan proses. Nah, program yang dijalankan di dalam CMD atau command prompt akan membuat proses baru. Nah, proses tersebut disebut sebagai spawn atau fork. Nah, selanjutnya proses yang sedang dieksekusi diletakkan pada memori. Nah, jadi prosesnya program yang telah kita eksekusi atau kita jalankan tadi akan dimasukkan di dalam memori. Nah, ada juga yang namanya compiler. Compiler ini dia berfungsi untuk menerjemahkan kode di dalam program ke dalam bahasa komputer. Jadi ketika proses atau program tersebut dijalankan, komputer dapat menangkap apa yang tujuan program tersebut sesuai dengan spesifikasi komputer. Nah, ada juga di sini yang namanya linker. Linker dia membuat file atau file yang bisa dieksekusi atau dijalankan dibagi ke beberapa segmen. Nah, segmennya ini terbagi menjadi 3. Ada segmen teks, segmen data, dan segmen BSS. Nah, untuk yang pertama yaitu segmen teks. Segmen teks ini dia di dalamnya terisi file intrusi. Nah, file intrusi ini dimasukkan ke dalam segmen teks. Lalu ada juga yang kedua, file data terinisialisasi, seperti data statik dan data konstanta, masuk ke dalam segmen yang kedua, yaitu segmen data. Lalu segmen yang ketiga yaitu segmen BSS atau block started from symbol. Nah, segmen ini berisi data yang tidak terinisialisasikan. Jadi 3 segmen tersebut adalah segmen yang ada di linker. Oke, kita lanjut. Nah, saat sebuah program dijalankan, teks dan 2 segmen lainnya dimuat ke memori. Jadi, sebuah program yang dijalankan di dalam program tersebut, jika ada teks dan 2 segmen lainnya, yaitu segmen data dan segmen BSS, maka program proses tersebut akan dimasukkan ke dalam memori. Nah, penempatan untuk segmennya tersebut yaitu di dalam memori, segmen teks menempati lokasi bagian yang terbawah atau yang paling bawah. Nah, kedua segmen yang lainnya, segmen data dan segmen BSS, dia akan menempati di atas tempat segmen teks di dalam memori. Seperti contoh di gambar ini. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Lalu, kode yang berjalan seringkali atau rata-rata hanya membutuhkan 10-20% kapasitas prosesor. Nah, sebagian waktu yang dihabiskan pada sistem memori dan memindahkan data membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses aritmatika ataupun logika. Nah, seperti ini ada contohnya. Lalu kita lanjutkan ke latensi memori. Nah, di dalam latensi memori ini, latensi adalah sebuah delay yang dimana kita akan merasakan saat
melakukan pengiriman data. Jadi, latensi memori adalah delay saat pengiriman data dari memori ke prosesor. Nah, delay ini terjadi karena kecepatan akses data pada memori lebih rendah dari prosesor, yang berakibat pada delay yang terjadi apabila sebuah proses melakukan operasi pengambilan data dari memori. Nah, untuk mengatasi latensi tersebut, kita membutuhkan untuk membatasi operasi memori dengan menyimpan data pada memori yang lebih cepat, yaitu memori cache. Nah, kita juga bisa memanfaatkan locality. Ada dua locality, yaitu temporal locality yang memanfaatkan kembali data spesifik untuk lokasi memori yang sebelumnya pernah digunakan. Nah, jadi jika sebelumnya kita sudah pernah kita sudah pernah menggunakan lokasi memori tersebut, maka dia akan menjadi lebih cepat dalam pengiriman datanya. Dan yang kedua ada spatial locality yang menggunakan data spesifik dari lokasi memori yang pernah digunakan sebelumnya untuk menentukan lokasi memori jika ada permintaan data pada lokasi memori yang berdekatan dengan lokasi memori tersebut. Jadi, saat memindahkan data ke dalam memori yang lokasinya berdekatan, dia akan lebih cepat. Oke, kita lanjut, yaitu arsitektur memori paralel. Nah, arsitektur memori paralel ada 3. Yang pertama, shared memory, yaitu beberapa prosesor yang dapat mengakses memori global bersamaan. Contohnya Uniform Memory Access atau UMA dan Non-Uniform Memory Access atau NUMA atau NUMA. Yang kedua ada Distributed Memory, yaitu setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri. Jadi dia akan terpisah-pisah karena memiliki memori lokalnya sendiri. Dan yang ketiga ada Hybrid Distributed Shared Memory yang menggunakan arsitektur memori shared dan distributed. Jadi dia menggunakan kedua arsitektur memori yang sebelumnya, yaitu shared memory dan distributed memory. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada shared memory UMA. Nah, di sini shared memory UMA dia memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, semua prosesor dapat mengakses memori sebagai ruang alamat bersama. Jadi, semua prosesor dapat mengakses memori yang beralamat sama. Jadi, seperti ketika kita menempatkan file di dalam suatu folder. Nah, suatu folder tersebut kita isi dengan beberapa file. Selanjutnya ada juga setiap proses dapat bekerja secara independen namun saling berbagi memori. Nah, ini dia bekerjanya secara sendiri atau individual namun dia berbagi memori. Yang ketiga ada perubahan pada suatu lokasi memori oleh sebuah prosesor dapat diketahui oleh prosesor lain. Jadi jikalau suatu lokasi memori berubah, maka prosesor yang lain akan dapat mengetahuinya. Oke, selanjutnya ada shared memory NUMA atau NUMA. Nah, karakteristiknya ada sejumlah prosesor memiliki bank alamat memori sendiri. Jadi beberapa prosesor memiliki alamat memorinya sendiri. Yang kedua ada proses dapat mengakses memori lokal dengan cepat, namun mengakses memori remote lebih lambat. Jadi ketika prosesor mengakses memori di dalam lokal atau di dalam komputer kita, dia akan mengakses dengan lebih cepat. Namun ketika mengakses memori remote atau yang di luar, dia akan lebih lambat. Lalu yang ketiga ada seringkali dibuat dengan menggabungkan 2 atau lebih prosesor SMP. Nah, lalu ada satu prosesor SMP dapat mengakses memori prosesor. Nah, SMP ini adalah symmetric multiprocessing. Nah,
SMP Symmetric Multiprocessing yaitu arsitektur yang menggabungkan dua atau lebih prosesor identik yang terhubung ke satu memori bersama. Jadi, dia itu menggabungkan dua atau lebih prosesor yang mirip atau identik yang terhubung ke dalam satu memori bersama. Jadi memorinya itu bisa dipakai oleh dua atau lebih prosesor yang identik tadi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan shared memory. Nah, kelebihannya yaitu ruang alamat memori global memberikan kemudahan akses memori dari perspektif pemrograman. Jadi dalam perspektif pemrograman, ruang alamat memori global memberikan kemudahan dalam mengakses memori tersebut. Yang kedua ada berbagi data antar teks lebih cepat dan seragam karena dekatnya memori ke CPU. Nah, jadi saat kita berbagi data atau mengirim data, dia akan prosesnya lebih cepat karena dia dekat ke dalam memori dan dia memorinya dekat ke dalam CPU. Lalu kelemahannya tidak scalable. Penambahan CPU dapat menambah trafik pada jalur shared memory. Yang kedua, programmer bertanggung jawab untuk sinkronisasi yang memastikan akses yang tepat ke memori global. Jadi programmer diharuskan untuk sinkronisasi atau mensinkronkan agar pas, agar tidak terjadi error. Makanya dia harus memastikan akses yang tepat ke memori global. Lalu yang terakhir ada bertambah kompleks dan bertambah mahal seiring dengan bertambahnya prosesor. Nah, jadi bertambah kompleks dan bertambah mahal karena yaitu tadi dengan bertambahnya prosesor yang lebih banyak. Lalu selanjutnya ada distributed memory yang memiliki karakteristik yang pertama yaitu setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri. Nah, prosesor-prosesor ini dia memiliki memorinya tersendiri dan tidak digabung seperti yang di atas tadi yaitu shared memory. Yang kedua ada perubahan pada memori lokal tidak mempengaruhi memori lain. Kenapa perubahan pada memori lokal tidak mempengaruhi memori lain? Karena dia yang pertama tadi setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri. Jadi dia sudah terbagi masing-masing memorinya, tidak tergabung. Lalu yang ketiga ada jika memerlukan pemrosesan interprosesor, tugas programmer menentukan bagaimana dan kapan data akan dikomunikasikan. Jadi dia tidak secara langsung tapi harus ditugaskan oleh programmer. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan distributed memory. Kelebihannya yaitu scalable. Jumlah prosesor dan jumlah memori dapat dengan mudah ditingkatkan. Jadi dia tidak fix prosesor dan jumlah memorinya, tapi dapat ditingkatkan lagi. Yang kedua ada tiap prosesor dapat mengakses memorinya tanpa interferensi dan overheat. Jadi tiap prosesor karena dia sudah memiliki memori lokalnya sendiri, dia tidak akan mengganggu proses prosesor yang lain dan tidak akan terjadi overheat. Yang ketiga adalah cost efektif. Nah, cost efektif dapat menggunakan komputer komoditas. Jadi dia dapat menggunakan komputer yang tidak perlu spek yang terlalu tinggi. Lalu kekurangannya, tugas programmer semakin sulit terkait detail komunikasi data karena seperti karakteristik yang di atas tadi, dia harus ditugaskan oleh programmer terlebih dahulu. Jadi dia akan menjadi lebih sulit. Lalu selanjutnya ada hybrid memory. Nah, hybrid memory ini adalah penggabungan dari dua yang tadi, yang sebelumnya, yaitu shared memory dan distributed memory. Nah, karakteristiknya yaitu terdiri dari arsitektur memori shared dan distributed yang pertama. Yang kedua, komponen shared memory adalah komputer SMP koheren. Setelah itu, proses pada mesin SMP memiliki akses global ke memori pada mesin tersebut.
Nah, yang ketiga ada komponen distributed memory adalah jaringan komputer SMP. Nah, setiap komputer SMP hanya mengenal memori miliknya saja. Nah, selanjutnya ada komunikasi jaringan dibutuhkan untuk memindahkan data dari satu komputer SMP ke komputer SMP lainnya. Lalu ada tren masa depan menggunakan arsitektur memori ini. Jadi, kebanyakan untuk saat ini sudah menggunakan arsitektur hybrid memory. Jadi, sudah jarang yang menggunakan distributed dan shared memory. Lalu selanjutnya, pada dasarnya eksekusi program akan tersendi apabila terjadi 3 kemungkinan. Di antaranya, yang pertama, mesin dimatikan, maka proses tersebut akan langsung terhenti. Yang kedua, terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan ini dalam artian yaitu pada programnya terdapat error. Yang ketiga, terdapat instruksi program yang hentikan komputer. Jadi ketika kita menjalankan atau mengeksekusi suatu program, ketika ada sesuatu yang seperti mengganggu komputer kita, maka dia akan terdapat kemungkinan untuk programnya terhenti. Lalu selanjutnya, proses eksekusi program. Proses eksekusi program pertama, setiap siklus instruksi, CPU akan membaca instruksi dari memori. Nah, lalu pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya secara berurutan. Nah, jadi proses eksekusi programnya ini, dia akan dimulai dari menjalankan program, lalu dia akan diterjemahkan oleh compiler sehingga ke PC atau komputer tersebut bisa diterima dengan baik dengan bahasa komputer tersebut. Lalu berikut adalah contoh OP code di register CPU internal. Nah, yang pertama ada 0001 untuk muatan AC dari memori. Yang kedua ada 0010 untuk simpan AC ke memori. Dan yang ketiga ada 0101 untuk tambahkan AC dari memori. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.